Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanafa Aizatunisa. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari studi hermeneutika dan semiotika, yang mana di sini saya akan mengambil salah satu tokoh dari hermeneutika, yaitu Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ini yaitu salah satu tokoh yang berpengaruh besar di studi hermeneutika di era kontemporer. Pada tahun 1913, Paul Ricoeur ini tinggal di Valence, tepatnya di Paris. Dia berasal dari keluarga Kristen Protestan yang mana terpandang saleh dan cendekiawan yang terkemuka. Dia juga pernah menjabat salah satu anggota militer dan juga dosen filsafat serta profesor filsafat di beberapa universitas yang ada di Perancis. Paul Ricoeur ini juga salah satu filsuf yang mana mempunyai beberapa karya, yang mana karya itu dibentuk dari beberapa buku ataupun artikel. Bahasa itu sendiri yaitu identik dengan pikiran. Jadi menurut pendapat Paul Ricoeur ini, setiap makna yang dijumpai dari wacana tulisan itu pasti memiliki konteks yang berbeda atau di luar bahasa. Makanya dari situ Paul Ricoeur mempunyai pandangan harus memiliki sebuah pemahaman dan sebuah penafsiran tersendiri. Nah, selanjutnya adalah penerapan teori hermeneutika. Hermeneutika teks merupakan unsur penting selain autor, penulis, dan audien pendengar, atau sering kita sebut sebagai reader. Teks menggambarkan realita kehidupan melalui tanda yang berwujud bentuk huruf dan tanda teks. Teks merupakan sistem tanda yang mengabstraksikan tradisi lisan yang berfungsi sebagai bahasa. Nah, pemikiran Richard tentang simiologi struktural dalam metode hermeneutika sebagai suatu model paradigma yang berfungsi sebagai eksplanasi dan bertujuan untuk menjelaskan, bersikap deskriptif. Sedangkan apresiasi sebagai proses pemahaman penulisan. Dari Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah surat Al-Hujurat ayat 11 menafsirkan sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, di sini ditemukan yang pertama, larangan mengolok-olok dari konteks asbabun nuzulnya. Ayat ini turun berkenaan dengan Sabit si tuli yang diolok-olok ketika di majelis. Dalam konteks kekinian, mufasir kontemporer, larangan itu merupakan bentuk penghinaan fisik. Nah, yang kedua, larangan mengejek memberi isyarat mencela. Ayat ini turun berkenaan dengan dua istri Nabi Muhammad, Aisyah dan Hafsah. Mengejek penampilan Ummu Salamah yang disamakan dengan lidah anjing, serta secara fisik pendek. Dan menurut mufasir kontemporer, mengejek seperti itu bersifat sembunyi-sembunyi. Dalam konteks mengejek bisa disebut menggosip. Nah, yang ketiga, larangan memberi gelar buruk. Merupakan tindakan langsung sebagai timbal balik apabila yang diberi gelar buruk tidak terima dapat menimbulkan konflik. Jadi penafsiran Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 mengandung fenomena ujaran kebencian yang menimbulkan konflik sosial. Penafsiran tersebut sebagai bentuk komunikasi Tuhan melalui Al-Quran ditinjau dari aspek bentuk teks dari perspektif kontekstual. Nah, relevansi teori hermeneutika Richard dengan penafsiran teks Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dalam konteks kekinian yang kontemporer ini sebagai perangkat pemahaman hermeneutika tidak dapat dipisahkan dengan bahasa karena menjadi metode untuk memahami bahasa. Keterkaitan hermeneutika adalah sebagai metode untuk mengeluarkan makna kebahasaan sebuah teks
Hal ini menjadikan hermeneutika sebagai metode pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifi Kholiko. Ilmu semiotika memiliki beberapa teori dan tentunya dicetuskan oleh beberapa tokoh. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu semiotika teori Roland Barthes. Mengenai biografi Roland Barthes, singkatnya ialah Roland Barthes lahir di Perancis, Eropa pada tahun 1915, dan Roland Barthes merupakan seorang tokoh, penemu, serta pembimbing di segala bidang seperti bidang aspek sastra, bahasa, dan juga media. Di dalam teori semiotika Roland Barthes, kita sudah tidak asing dan bahkan kita sudah memahami bahwasannya di dalam menemukan makna terdapat dua langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama ialah dari sistem linguistik yang akan menghasilkan makna denotasi. Di dalam langkah pertama ini kita menelusuri sebuah makna-makna dari segi aspek linguistiknya. Yang kedua ialah aspek atau sistem mitologi atau konotasi. Mitologi singkatnya ialah kata mitos. Mitos yang kami bahas bukanlah mitos yang menjadi pengertian cerita fiksi yang kita percayai selama ini secara turun-temurun, tetapi mitos yang kita maksud ialah sebuah mitos yang memiliki makna pesan yang dapat dipercayai. Di sini saya akan menerapkan bagaimana penerapan teori semiotika di dalam Al-Quran. Nah, dalam penerapan teori ini, kami mengambil Quran surat Al-Kafirun, ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, yang artinya, katakanlah kepada hai orang-orang kafir. Nah, penanda signifier pada ayat pertama surat ini adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan yang menjadi penanda adalah redaksi kata kul. Nah, redaksi ini merupakan fi'il amr dari fi'il madi qala, yang artinya katakanlah, mengandung arti perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan redaksi ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, adalah petanda yang memanggil para pengaku kaum Quraisy. Sementara redaksi al-kafirun, orang-orang kafir, merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada saat itu. Nah, redaksi al-kafirun ini menjadi susunan naat. Ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun sebagai an-nasuh. Nah, makna yang menjadi man'ut adalah lafaz an-nasuh. Sehingga kata al-kafirun dapat dipahami sebagai sifat orang-orang yang menjadi lawan bicara Nabi Muhammad SAW. Sehingga makna denotasi pada ayat pertama ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memanggil orang-orang yang memiliki sifat kekafiran pada saat itu. Nah, panggilan ini merupakan penjelasan terhadap perbedaan keimanan antara Nabi dan orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, kalau kita menyebut kata ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, sebagai mitos, maka kata tersebut tak lebih hanya cara bicara Tuhan menyapa hambanya. Nah, segala sesuatu bisa menjadi mitos, tak terkecuali ayat ini, sejauh memiliki ciri-ciri yang mengarah kepada type of speak atau lebih jelasnya adalah mitos. Ciri pertama adalah distortif. Ciri ini mengatakan bahwa sesuatu bisa dikategorikan menjadi mitos ketika keberadaannya mendistorsi dirinya sendiri. Keberadaannya mengandung dua makna, denotatif dan konotatif. Begitu juga pada ayat ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir.